Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Program Studi Pendidikan Matematika UIN Sunan Ampel Surabaya semester 3. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil tugas UTS kami pada mata kuliah aplikasi komputer yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Statistika dengan memanfaatkan aplikasi komputer pada sekolah jenjang menengah pertama. Nah, di sini kami akan menjelaskan atau memberikan tutorial bagaimana sih caranya mengoperasikan aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa mendukung keefektivitasan pembelajaran statistika tadi. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Ingrid Amalia Putri, yang kedua ada Rusdina Sabilah Salama, ada LH Aliuddin, dan Muhammad Aditya Solih Thoyibin, serta saya sendiri Umina Nurus Alif. Oke, selanjutnya langsung saja akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ingrid dengan NIM 0602042142 akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan Google Slide. Yang pertama, saya akan mencari template PPT. Nah, ada banyak sekali template yang tersedia seperti di Google Slide, di Canva, dan Slide SGO. Nah, pada kali ini saya akan menggunakan Canva untuk mengunduh template tersebut. Misal saya buka Canva, maka klik presentasi dan pilih presentasi 16.9. Kemudian pilih tema yang diinginkan. Misal saya ingin menggunakan tema cute. Kenapa saya menggunakan tema cute? Karena agar siswa tidak bosan dengan PPT yang monoton. Kemudian pilih template PPT yang sesuai dan diinginkan. Misal saya ingin memilih template PPT ini, maka klik template tersebut, kemudian pilih terapkan ke semua halaman. Kemudian klik bagikan untuk mengunduh template tersebut dalam bentuk PowerPoint. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengimport PPT yang diunduh tadi ke dalam Google Slide. Pilih desain kosong. Dan pilih tema dan klik import tema. Kemudian upload template yang telah diunduh tadi. Nah, klik import tema. Nah, template yang telah diimport tadi akan masuk di sini. Kemudian klik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk mengoperasikan Google Slide. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menambahkan teks atau materi. Agar template tetap sama, maka klik kanan dan pilih duplikasikan slide. Kemudian ganti dengan materi yang diinginkan. Misal saya ingin mengganti dengan materi rata-rata. Rata-rata adalah bilangan yang mewakili sekumpulan data.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk menambahkan gambar dari file. Pilih icon gambar dan klik upload dari komputer. Kemudian pilih gambar yang ingin diupload. Nah, setelah diupload, misal ingin mengcrop gambar, maka klik crop gambar di sini ikonnya dan sesuaikan. Nah, jika sudah sesuai maka klik enter. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menambahkan shape. Maka klik icon ini, kemudian pilih bentuk yang diinginkan, maka sesuaikan bentuk tersebut. Kemudian ganti warna sesuai dengan yang diinginkan. Jika shape tersebut masih menutupi gambar, maka klik urutan dan pilih mundurkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk menambahkan gambar berasal dari internet. Misal klik sisipkan gambar, kemudian pilih telusuri internet dan search gambar, misal statistika. Pilih gambar, kemudian klik sisipkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rusdina. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian Mote. Nah, Mote ini berfungsi untuk memunculkan suara dalam suatu tulisan, supaya lebih kreatif dan lebih bervariasi. Untuk contoh soalnya, pertama, untuk langkah-langkahnya silahkan download ekstensi Mote terlebih dahulu di dalam Google, install ekstensi tersebut. Kemudian ini adalah halaman awal ketika sudah sign in, sudah login di Mote-nya. Nah, di sini ada pricing untuk Mote-nya. Jadi Mote ini aplikasi berbayar. Kita bisa menggunakan untuk free trialnya di sini. Nah, ini batasnya 30 hari. Kemudian di sini ada beberapa rekaman yang sudah saya coba. Kalau mau rekaman baru di sini, klik record. Kita coba ya. Nah, ini bisa diganti dulu untuk bahasanya. Kita mau ngomong pakai bahasa apa? Di sini saya mau pakai bahasa Indonesia. Kita coba untuk recordnya. Halo, selamat pagi semuanya. Di sini kita akan belajar tentang statistika. Ada beberapa perhitungan untuk statistika sendiri, ada rata-rata, median, dan modus. Nah, setelah itu kita tunggu untuk beberapa menit. Ini bisa. Halo, selamat pagi semuanya. Di sini kita akan belajar tentang statistika. Nah, di sini juga ada terjemahnya, bisa diedit terlebih dahulu. Ini mungkin, atau mau dihilangi juga bisa. Seperti itu. Nah, kemudian setelah sudah, bisa di-save. Setelah itu, kita kembali ke yang awal, halaman awal. Nah, itu untuk pengoperasian Mote-nya. Sekarang kita kembali ke Google Slide. Nah, untuk menginput suaranya di dalam tulisan, caranya seperti ini. Ini kan ada contoh soal. Nah,
Terus ini saya kasih keterangan, klik icon berikut untuk mengetahui cara menghitung rata-rata. Nah, di sini ada keterangan tambahan di dalam tulisan tersebut atau dalam icon tersebut. Bisa pakai tulisan atau bisa pakai icon juga. Di sini sudah saya siapkan untuk iconnya. Sekarang kita pilih dulu untuk rekaman mana yang mau di-input ke dalam tulisan tersebut. Di sini saya pakai rekaman yang ini. Klik share, kemudian share link. Nah, untuk aturan linknya bisa diatur di public ya teman-teman, supaya yang lain juga bisa memutar audionya. Kemudian kembali ke Google Slide, kita blok dulu untuk icon yang akan di input linknya tadi. Klik link, kita paste, klik apply. Nah, di sini akan otomatis langsung muncul untuk audionya. Ketika diklik iconnya, audionya akan muncul. Bisa diklik, kita cek. Halo adik-adik, untuk menghitung rata-rata berdasarkan data di atas, yang pertama rumus rata-rata sendiri adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Jadi silahkan jumlahkan seluruh data, kemudian Nah, kan sudah bisa muncul suaranya. Berarti ini sudah benar. Kalau mau diganti linknya bisa diedit di sini. Kemudian bisa diganti link yang mana aja. Kalau mau menghapus linknya juga bisa di remove linknya sini. Atau copy link juga bisa. Ini bisa di tulisan juga atau bisa di icon, sama kurang lebih seperti itu untuk tata cara menginput audionya ke dalam suatu tulisan. Jadi soalnya bisa ada suaranya, jadi semakin bervariasi dan lebih kreatif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, baiklah, di sini perkenalkan, nama saya Laluddin. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan aplikasi yaitu EasyGIF. Nah, untuk apa sih aplikasi ini? Nah, aplikasi ini itu untuk membuat gambar yang bergerak. Nantinya yang akan mendukung proses presentasi kelompok saya. Jadi agar terkesan lebih menarik, bisa ditambahkan gambar untuk dari EasyGIF ini. Di sini ada dua cara tentang penginputan untuk mengubah menjadi gambar yang bergerak berupa GIF. Yang pertama menggunakan screenshot yang berurutan, yaitu di GIF Maker. Kemudian selanjutnya yaitu bisa menggunakan video. Jadi di video ini nanti kita akan menginputkan video yang telah kita buat sebelumnya, kemudian kita ubah menjadi gambar yang bergerak. Untuk contoh kali ini yang pertama, saya akan mencontohkan tentang penggunaan dengan video, kemudian akan diubah menjadi gambar yang bergerak. Nah, di sini kita akan choose file terlebih dahulu. Kita akan inputkan, yaitu sebuah video. Nah, di sini diagram lingkaran, kita upload video. Nah, bisa dilihat hasilnya yaitu seperti ini. Kemudian dari upload video kita convert to GIF. Nah, di sini sudah terlihat untuk hasil GIF yang telah dihasilkan. Kemudian apabila dirasa untuk hasil GIF-nya terlalu cepat, bisa kita ubah untuk speed-nya. Kita menyesuaikan dari kebutuhan kita. Di sini tersedia 150. Misalkan kita ubah menjadi 175, kemudian kita change speed. Langsung keluar hasilnya di bawahnya. Nah, di sini bisa dilihat tentang hasil yang berbeda dari yang tadi.
Kemudian untuk hasil ini kemudian kita simpan. Nah, setelah berhasil disimpan, kemudian kita akan melihat di hasil downloadan. Nah, di sini sudah terlihat. Kita pastikan terlebih dahulu untuk hasil downloadan ini berupa GIF file. Kemudian kita pindahkan untuk mendukung presentasi kelompok saya. Nah, di sini tadi tentang diagram lingkaran. Nah, seperti ini. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke. Untuk yang selanjutnya, saya akan mencontohkan tentang penggunaan dengan screenshot berurutan. Yaitu jadi kita nanti akan memasukkan file berupa hasil screenshot yang berurutan. Nah, karena yang tersedia dari saya adalah screenshot yang berbeda dengan yang mendukung presentasi kelompok saya, jadi saya menggunakan file seadanya. Nah, di sini sudah ada 5 file, kemudian saya upload dan make a GIF. Nah, hampir mirip dengan yang tadi. Di sini bedanya kita bisa mengubah waktunya tanpa harus mengubah atau membentuk sebuah GIF terlebih dahulu. Di sini tersedia delay 20 detik. Jadi kita bisa menggantinya misalkan dengan 60 detik. Kemudian make a GIF. Nah, beginilah hasilnya. Kemudian di sini sebenarnya masih banyak sekali tools yang ada, tetapi dari saya hanya menggunakan untuk pengubahan kecepatan saja. Jadi untuk mendukung presentasi kelompok saya hanya mengeditnya di kecepatannya saja. Kurang lebih seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana kita membuat Google Form untuk latihan soalnya. Nah, pastinya kita buka Google Search terlebih dahulu dan kita login menggunakan akun email kita. Pertama, kita harus membuka Google Drive terlebih dahulu. Kemudian kita klik di sini, baru Google Formulir. Nah, setelah itu muncul bagian pertama. Nah, bagian pertama ini kan biasanya berisi identitas siswa ya. Kita beri judul terlebih dahulu. Misalnya judulnya latihan soal. Dengan deskripsi misalnya materi ukuran pemusatan data. Nah, setelah itu kita beri di sini namanya terlebih dahulu, nama, kemudian kelas, kita klik tambah tombol panah kelas, kemudian kita klik lagi tombol panah absen. Setelah itu kelasnya ini bisa dikasih opsi pilihan ganda, misalnya kelas 8A, kemudian kelas 8B, kemudian kelas 8C. Nah, terus ini bagian pertama sudah, kemudian kita buka untuk bagian kedua. Biasanya bagian kedua kan berisikan latihan soalnya. Kita klik tombol seperti tanda sama dengan sebelah kanan ini. Kita klik. Nah, kemudian kita beri judul. Misalnya judulnya itu
judulnya pilihan ganda. Kemudian deskripsinya, pilih jawaban yang paling tepat. Setelah itu kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Kita klik tombol panah plus, tombol plus di sebelah kanan, mohon maaf. Nah, mulai kita tuliskan pada soalnya di pertanyaan ini. Sebelumnya, supaya cepat, kita harus sudah siap Google Doc yang berisikan latihan-latihan soal. Kita tinggal copy paste, kita copy, kemudian kita paste ke pertanyaan. Nah, setelah itu untuk ABC-nya, jika kita mau pilihan jawaban singkat atau paragraf atau pilihan ganda, kita bisa pilih di sini pilihan gandanya di tombol panah ke bawah ini. Kalau saya akan mempraktekkan bagian pilihan ganda, untuk ABC-nya juga bisa kita copy paste. Nah, copy, kemudian kita paste. Nah, setelah itu jangan lupa kita setting ke klik setelan untuk merubah form ini sebagai quiz. Nah, ini ada aturan-aturannya. Kalau misalnya mau nilainya langsung muncul, bisa klik yang ini. Kemudian munculnya pertanyaan tak terjawab. Kemudian jawabannya benar, bisa kita off-kan agar siswa yang sudah mengerjakan tidak memberikan jawabannya benar kepada temannya yang belum mengerjakan. Kemudian ada jawaban. Nah, jawaban ini batasi ke satu jawaban agar siswa tersebut tidak bisa mengulang. Kemudian untuk presentasinya ini mungkin nomornya bisa acak urutan pertanyaan. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke pertanyaan, kita reload terlebih dahulu. Kita kembali ke pertanyaan yang nomor 1 tadi. Nah, kita klik sebelah pojok kiri bawah ini ada kunci jawaban. Kita pilih jawabannya benar, kemudian kita kasih poin. Misalnya poinnya ini masih soal terlalu mudah, bobotnya 10, kita kasih 10, kita klik selesai. Nah, untuk menambahkan pertanyaan kedua, kita tambahkan seperti biasa. Nah, kita coba untuk soal yang ada gambarnya. Nah, misalnya ini, nilai rata-rata modus dari diagram berikut adalah, kita copy terlebih dahulu, kemudian kita paste. Kalau mau masukkan gambar, kita klik tombol picture, kita cari, kita simpan di mana grafik tersebut. Nah, misalnya ini gambarnya, open. Nah, sudah muncul grafiknya. Kemudian untuk opsinya sama seperti tadi, kita copy, kemudian kita paste di opsi ini. Nah, untuk penambahan kunci jawaban sama seperti sebelumnya. Kalau misalnya ini bobot poinnya 20, kita tulis 20. Nah, selesai. Setelah itu, setelah semua soal dimasukkan dalam Google Form, kita bisa juga menyeting warna. Di sini ada warna. Nah, setelah itu kita kirim bisa menggunakan email, bisa menggunakan tautan. Kalau mau supaya tautan tersebut lebih pendek, kita perpendek URL, kemudian kita salin. Nah, sudah bisa kita bagikan kepada siswa untuk siswa tersebut segera mengerjakan soal-soal latihan tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Solihutoibin. Di sini saya akan mengoperasikan bagaimana cara menghubungkan Google Form ke Google Spreadsheet. Yang pertama-tama saya akan membuka pada akun si pemilik kuesioner. Nah, di sini di pojok kanan atas terdapat aplikasi Google. Kita buka di penyimpanannya atau di drive-nya. Sesudah itu akan muncul beberapa file. Nah, yang kemarin kita buat itu adalah latihan soal. Kita buka filenya. Nah, karena ini adalah kita buka dari akun yang mempunyai Google Form itu atau si pemilik kuesioner, maka tampilannya akan seperti ini.
Ini ada tiga pilihan pertanyaan, jawaban, dan setelan. Karena kita akan melihat jawaban dari responden, maka kita klik jawaban. Di situ tertera ada 11 responden dan tampilannya seperti yang di layar ini. Terdapat grafik nilai siswa, ada rata-rata nilai, median, dan rentang. Selain itu, dari Google Form ini saya akan mengkonversikan ke Google Spreadsheet data dari responden ke dalam suatu rekapan. Kita klik logo Google Spreadsheet, maka akan muncul seperti ini. Di situ tertera nama-nama siswa yang sudah mengsubmit atau mengirimkan jawabannya, sekaligus dengan nilainya. Bahkan di dalam Google Spreadsheet ini terdapat tanggal dan jam berapa siswa itu mengirimkan jawabannya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat diagram di Google Spreadsheet ini, diagram nilai-nilai siswa yang telah mengerjakan. Caranya sangat mudah, teman-teman. Dengan cara kita memblok semua kolom skor, kita blok, klik kiri, tahan, oke. Setelah itu kita klik sisipkan di atas, kita pilih diagram. Setelah itu akan muncul diagram batang dari skor siswa yang telah mengerjakan. Tujuannya apa? Memudahkan kita untuk melihat berapa nilai tertinggi dan berapa nilai terendah, ada berapa siswa yang mendapatkan nilai terendah maupun siswa yang mendapat nilai tertinggi. Pada diagram ini kita bisa mengaturnya dengan cara klik 2 kali pada diagram, klik kiri, maka akan muncul gaya diagram. Bisa kita klik, kita bisa atur warnanya, kita bisa mengganti warnanya. Misal di sini saya memilih warna hijau, dan untuk warna latar belakangnya dan warna batas diagramnya saya memilih warna kuning. Selain itu, keunggulan dari Google Spreadsheet ini dalam mengerjakan suatu pekerjaan, kita bisa mengerjakan pekerjaan ini dalam waktu bersamaan dan dimanapun, kapanpun kita mau mengerjakannya, bahkan lebih dari 1 orang. Kita bisa mengerjakan secara tim untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.